Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Hari ini Ustazah Sila akan melanjutkan kembali materi IPA. Materi hari ini yaitu berkaitan dengan macam-macam gaya. Jadi nanti Ustazah akan menjelaskan macam-macam gaya beserta contohnya. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, siap semuanya ya? Kita simak bersama-sama materi hari ini. Macam gaya. Gaya itu ada beberapa macam. Apa saja? Sebelum kita mempelajari macam-macam gaya, kita harus mengetahui dulu apa itu gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Jadi, jika suatu benda itu diberi dorongan atau tarikan, maka benda tersebut termasuk diberi gaya. Jika suatu benda diberi gaya, baik berupa dorongan atau tarikan, benda tersebut dapat bergerak atau berubah bentuk. Saya ulangi lagi, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau berubah bentuk. Itu yang dinamakan dengan gaya. Sehari-hari kita selalu melakukan gaya ini. Selalu melakukan dorongan atau tarikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Pengaruh gaya terhadap suatu benda. Apa yang terjadi pada benda jika diberi gaya? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Meja yang didorong, bola yang ditendang. Meja yang diam saja, jika kita dorong atau kita beri gaya, maka meja tersebut akan bergerak. Jadi, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya, saat sepeda direm, penjaga gawang menangkap bola. Pada saat kita mengayuh sepeda dengan cepat, setelah itu pelan-pelan dan kita rem, maka sepeda yang tadinya bergerak akan berhenti atau diam. Itu contoh benda bergerak menjadi diam jika diberi gaya. Yang ketiga, perubahan bentuk benda. Contohnya, botol air mineral kosong jika diinjak akan berubah bentuk. Selain itu, jika kita punya plastisin yang bentuknya bulat atau kotak, bisa kita bentuk dengan berbagai jenis benda sesuai dengan keinginan kita. Itu contoh perubahan bentuk benda jika kita beri gaya. Yang keempat, arah gerak benda. Contoh, bola yang menggelinding ditendang, maka akan berubah arah. Kita sering melihat bola itu menggelinding, setelah itu kita tendang ke arah gawang, misalnya ya, ke samping, maka bola tersebut akan bergerak atau arahnya berubah. Jadi, pengaruh gaya terhadap suatu benda itu, yang pertama, menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga,
terjadi perubahan bentuk benda. Dan yang keempat, terjadi arah gerak benda. Macam-macam gaya. Banyak sekali macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya gravitasi bumi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Namun, gaya-gaya di sini ini tidak dipelajari semuanya di kelas 4. Nanti akan dilanjutkan di kelas berikutnya. Gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang timbul karena aktivitas otot. Sebagaimana kalian ketahui bahwa tubuh kita ini dipenuhi dengan otot-otot. Jadi, gaya yang ditimbulkan karena aktivitas tubuh kita itu disebut gaya otot. Contohnya, ayah mendorong atau menarik benda. Ayah mendorong memakai tangan, memakai otot-otot yang ada di tangan. Iwan menendang bola ke arah gawang memakai kaki. Sapi menarik gerobak. Ibu membawa barang belanjaan. Jadi, gaya otot ini gaya yang terjadi karena gerakan dari tubuh kita, aktivitas tubuh kita. Itu akan terjadi gaya otot. Otot disebut alat gerak aktif. Mengapa? Karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jadi, tulang-tulang kita ini bisa bergerak karena adanya otot. Sudah paham ya tentang gaya otot? Apa saja yang kita lakukan menggunakan alat tubuh kita itu disebut gaya otot. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika dua benda bermuatan listrik sejenis didekatkan, akan tolak-menolak. Namun sebaliknya, jika dua jenis muatan yang berbeda didekatkan, maka akan tarik-menarik. Gaya listrik ini selalu berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari, di mana kalian tahu peran listrik sangat besar dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Itu dibagi menjadi dua, ada listrik statis dan listrik dinamis. Apa itu listrik statis? Muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak atau tidak bergerak dalam benda tersebut. Contoh listrik statis saat kita menggosok-gosokkan penggaris di rambut kita, rambut yang kering. Setelah itu kita dekatkan penggaris tersebut pada serpian kertas, maka kertas-kertas tertarik pada penggaris tersebut. Contoh yang lainnya, jika kalian menonton televisi, setelah itu tangan kalian dekatkan ke layar televisi, maka seolah-olah bulu-bulu kita itu tertarik. Nah, itulah di situ contoh dari listrik statis. Sekarang listrik dinamis. Muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Jadi, alat-alat listrik yang kita gunakan sehari-hari itu termasuk jenis listrik dinamis. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar dan sebagainya. Gaya magnet. Semuanya tahu kan magnet? Itu sering kita buat mainan ya magnet. Apa itu magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Jadi apabila ada gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet,
suatu benda itu disebut gaya magnet. Benda-benda magnetis. Apa benda magnetis? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya apa? Besi, baja, nikel, dan masih banyak lagi. Benda ferromagnetik. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Benda ini jika ditarik magnet bisa kuat. Maksudnya tertarik magnetnya itu cepat tertarik magnet. Contohnya besi, baja, nikel. Sedangkan benda paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, kayu, dan kaca. Itu ya, gaya magnetis. Gaya magnet. Sifat-sifat magnet. Memiliki gaya tarik. Sebagaimana gambar yang tertera di situ, ada magnet, kita dekatkan dengan benda-benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan ditarik. Jadi, sifat yang pertama memiliki gaya tarik. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda bening. Contohnya, jika kita mempunyai kertas, di bawah kertas kita letakkan magnet dan di atasnya kita letakkan benda-benda magnetis, maka jika kita gerak-gerakkan magnet yang di bawah, maka benda-benda tersebut akan tertarik atau ikut bergerak sesuai dengan arah dari magnet itu sendiri. Yang ketiga, mempunyai dua kutub. Magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi, sifat-sifat magnet yang pertama, 1. Memiliki gaya tarik. 2. Gaya tarik magnet dapat menembus benda bening. Dan yang ketiga, mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Oke, lanjut. Magnet mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Intinya, jika dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Perhatikan gambarnya. Kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka saling menolak atau tidak menarik. Tidak saling tarik-menarik. Jenis magnet. Ada magnet alam. Magnet alam ini magnet alami yang memang ada di alam. Biasanya bentuknya masih alami. Seperti contoh ini, batu-batu magnet. Jika kita mendekatkan benda magnetis, ternyata batu tersebut bisa menarik benda tersebut. Yang kedua, magnet buatan. Magnet ini sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan aktivitas manusia. Coba perhatikan bentuk-bentuk magnet buatan. Ada yang magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet keping, magnet batang, dan magnet berbentuk U. Itu jenis magnet-magnet buatan. Gaya gravitasi bumi. Ya, kalau mendengar gaya gravitasi bumi berarti gaya yang ada hubungannya dengan bumi. Apa itu? Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh, jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Kita sering melihat ada buah jatuh dengan sendirinya. Loh, kenapa kok jatuh? Oh, ternyata bumi itu memiliki gaya yang disebut gaya gravitasi bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Jadi, semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Selain itu,
Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Jadi, yang mempengaruhi kecepatan gravitasi bumi adalah jarak benda dan bentuk dari bendanya. Contohnya, Ustazah punya 2 lembar kertas, ukurannya sama. Kertas yang satu Ustazah jatuhkan dari lantai 3 ke bawah dalam bentuk lembaran. Kertas satunya lagi Ustazah remas-remas sehingga bentuknya bulat. Kira-kira yang jatuh lebih dulu itu yang mana? Maka yang jatuh lebih dulu adalah benda yang bentuknya semakin kecil atau yang Ustazah remas-remas tadi. Apakah beratnya sama? Beratnya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Itu gaya gravitasi bumi. Masih banyak lagi contoh gravitasi bumi. Kenapa manusia tidak melayang? Kenapa manusia menginjakkan kaki di bumi? Karena ada pengaruh gravitasi bumi. Oleh karena itu, jika tidak ada gaya gravitasi bumi, coba bayangkan kita semua akan melayang ke angkasa karena tidak ada tarikan dari gaya gravitasi bumi. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Misalnya kita menggesekkan tangan kanan dan kiri kita. Itu contoh gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Biasanya makin halus permukaan benda, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Jadi yang mempengaruhi besarnya gaya gesek adalah permukaan benda itu sendiri. Gaya gesek itu ternyata ada yang menguntungkan dan merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Alas sandal. Alas sandal kita itu dibuat dari bahan karet biasanya. Tujuannya itu apa? Agar tidak mudah terpeleset. Ban kendaraan dibuat dari karet. Sama, dan biasanya ada motif beralur ya, dalamnya lubang-lubang. Itu tujuannya agar tidak mudah tergelincir. Contoh gaya gesek yang merugikan. Apa contoh gaya gesek yang merugikan? Contohnya, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagian tertentu. Gesekan ini membuat mesin cepat rusak. Gir roda dengan rantai sepeda juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Itu contoh dari gaya gesek yang merugikan dan menguntungkan. Oke, pelajaran hari ini Ustazah sampai di sini dulu ya. Silakan kalian pelajari lagi buku modul pelajar kalian. Silakan dicari halamannya materi IPA tentang gaya. Apakah hari ini ada tugas Ustazah? Tidak. Hari ini kalian hanya membaca materi saja. Baik materi yang ada di video ini dan silakan kalian ulang lagi membacanya di modul pelajarnya. Baru minggu depan akan Ustazah kasih tugas. Oke, jazakumullah kalian sudah menyimak Ustazah dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.